Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Indra Prasetya bersama 3 orang rekan saya, Indah Permatasari Eka Putri, Hairunisa, dan Mega Muryani. Kami dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Lampung akan mempresentasikan tentang kompetensi SDM dalam manajemen laboratorium. Yang pertama yaitu hubungan kompetensi SDM dengan klausul 6 ISO 17025 tahun 2017. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwasannya di dalam ISO 17025 tahun 2017, khususnya klausul 6, itu membahas tentang prasyarat sumber daya, di mana hubungannya yakni berkaitan tentang personel. Oke. Terdapat beberapa poin di dalam klausul 6 ISO 17025 tahun 2017, diantaranya yang pertama, semua personel laboratorium, baik internal maupun eksternal, yang memiliki pengaruh terhadap kegiatan laboratorium tidak boleh memihak dalam bertindak dan harus berkompeten, juga harus bekerja sesuai dengan sistem manajemen laboratorium. Yang kedua, laboratorium harus mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk setiap fungsi yang mempengaruhi hasil kegiatan laboratorium, termasuk persyaratan untuk pendidikan, kualifikasi, pelatihan, pengetahuan teknis, keterampilan, dan juga pengalaman. Yang ketiga, laboratorium harus memastikan bahwa personel memiliki kompetensi untuk melakukan kegiatan laboratorium, di mana mereka yang akan bertanggung jawab dan mengevaluasi signifikasi dan penyimpangan. Selanjutnya, pada poin 4, manajemen laboratorium harus melakukan komunikasi kepada personil, baik tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Poin kelima, laboratorium harus memiliki prosedur-prosedur dan menyimpan rekaman tentang yang pertama ada penentuan persyaratan kompetensi, pemilihan personil, pelatihan personil, supervisi personil, pemberian wewenang ke personil, dan terakhir ada pemantauan kompetensi dari personil. Pada poin terakhir, laboratorium harus memberikan otorisasi kepada personil untuk melakukan kegiatan-kegiatan laboratorium tertentu. Namun, tidak terbatas pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, pengembangan, modifikasi, verifikasi, dan validasi metode. Yang kedua, analisis hasil, termasuk pernyataan kesesuaian terhadap spesifikasi atau pendapatan interpretasi. Dan terakhir, ada pelaporan, pengecekan, dan pengesahan hasil. Selanjutnya, berdasarkan klausul 6 ISO 17025 tahun 2017, kompetensi sumber daya manusia berkaitan dengan klausul tersebut, di mana yang pertama, personel harus memiliki kompetensi yang baik. Yang kedua, mempertahankan kompetensi sumber daya manusia. Yang ketiga, dalam laboratorium harus ada sistem evaluasi. Yang keempat, sumber daya manusia harus melakukan pekerjaan sesuai sistem manajemen laboratorium. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 54 Tahun 2015, laboratorium pengujian adalah laboratorium yang bertindak dalam pemeriksaan fisik dan pengukuran untuk membandingkan alat yang diukur dengan standar, atau untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran. Personel laboratorium adalah pegawai atau orang yang mengelola laboratorium dengan tugas dan fungsi masing-masing. Antara lain adalah yang pertama, kepala laboratorium. Kedua, manajer mutu. Ketiga, manajer teknis. Dan keempat, laboran. Tugas masing-masing personel laboratorium adalah: yang pertama ada kepala laboratorium. Dalam suatu laboratorium pengujian, kepala laboratorium bertugas untuk merencanakan, yaitu menyusun dan merencanakan pengembangan dan pengelolaan laboratorium. Yang kedua, memberi informasi, yaitu mengesahkan dan mensosialisasikan SOP ke seluruh personel laboratorium. Yang ketiga, mengontrol, mengkomunikasikan efektivitas pemahaman dan penerapan sistem manajemen mutu. Selain itu, juga mengontrol kondisi alat, bahan, dan bangunan laboratorium. Yang keempat, mengkoordinasi, yaitu berkoordinasi dengan manajer terkait untuk menentukan jenis pelatihan personel laboratorium. Yang kelima, mengevaluasi melalui sistem internal audit laboratorium, serta menyelenggarakan kaji ulang manajemen laboratorium. Yang kedua, ada manajer mutu.
Dalam suatu laboratorium pengujian, manajer mutu bertugas untuk merencanakan, mengkoordinir, dan menyusun penyusunan serta melakukan kaji ulang dokumen sistem manajemen mutu laboratorium. Yang kedua, mengesahkan panduan prosedur, prosedur kerja peralatan dan metode, termasuk dokumen pendukung dan formulir. Yang ketiga, implementasi, yaitu mengimplementasikan penerapan dan pengelolaan laboratorium. Yang keempat, memvalidasi, yaitu melakukan validasi data hasil pengujian dan memeriksa laporan pengujian. Yang kelima, mengevaluasi, melalui audit terhadap semua elemen sistem manajemen mutu laboratorium. Manajer teknis merupakan seseorang yang bertanggung jawab kepada kepala laboratorium dan memastikan semua aspek operasional teknis dan kelengkapan sumber daya yang dibutuhkan untuk validitas data hasil pengujian. Tugasnya antara lain yaitu 1. Menyusun dan melaksanakan program kalibrasi serta menentukan kalibrasi laboratorium yang kompeten untuk pelaksanaan kalibrasi peralatan. Kemudian merencanakan dan mengadakan pelatihan alat laboratorium, bertanggung jawab atas semua peralatan yang dibutuhkan oleh laboratorium, mengkoordinasikan dan menyelesaikan pelaksanaan validasi atau pengungkit pengujian metode, melaksanakan kaji ulang permintaan tender dan kontrak secara teknis, serta menentukan subkontrak yang kompeten bila dibutuhkan, menyelesaikan pengaduan pelanggaran teknis dengan aspek teknis laboratorium termasuk mutu data hasil pengujian. Kemudian ada laboran. Laboran, tugasnya adalah menginventarisasi bahan-bahan, merawat ulang laboratorium, mengelola bahan dan peralatan laboratorium, serta menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.